Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Bapak Muhammad Akbar Budiman Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan di semester 5 ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan sektoral. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Saya Irinda Maharani Putri selaku moderator dan pemapar materi pertama. Yang kedua yaitu ada Sefira Abelia selaku pemapar materi kedua. Yang ketiga yaitu ada Nur Jasmine Azhara selaku pemapar materi ketiga. Yang keempat yaitu ada Sevina Adeli Mulyadi selaku pemapar materi keempat. Dan yang terakhir ada Iza Afkarina selaku pemapar materi kelima. Baiklah, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi dari kelompok 1 ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembangunan pertanian. Apa itu pembangunan pertanian? Jadi, pembangunan pertanian adalah proses perbaikan dalam sektor pertanian suatu negara yang melibatkan peningkatan produksi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi pertanian, infrastruktur, pelatihan petani, penyediaan sumber daya, dan upaya untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai peran pertanian dalam ekonomi nasional. Adapun peran pertanian dalam ekonomi nasional yaitu sebagai pilar ekonomi nasional yang menyediakan bahan pangan dan menyediakan bahan baku industri serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Nah, selain itu, peran pertanian dalam ekonomi nasional juga sebagai penyumbang devisa melalui ekspor produk pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian mencakup peningkatan produksi tanaman, peternakan, dan pengolahan sumber daya alam pertanian. Sektor pertanian bukan hanya menyediakan pangan untuk penduduk, tetapi juga memiliki dampak luas pada ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja, distribusi terhadap PDB, ekspor dan devisa, pasokan industri lain, kesejahteraan dan ketahanan pangan, dan perkembangan pedesaan. Lalu tujuan kebijakan yang bertentangan yaitu mengurangi kemiskinan yang melanda, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, konservasi lingkungan alam, mengurangi subsidi pemerintah, dan yang terakhir dukungan terhadap petani kecil dan agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu teknologi pada pertanian. Yang pertama yakni penggunaan pestisida dan juga dampak pada lingkungan. Seperti contohnya yakni pestisida yang digunakan di pertanian meninggalkan residu dalam tanaman yang dikonsumsi oleh manusia dan hal ini akan menyebabkan masalah pada kesehatan. Yang kedua, pengembangan varietas tanaman transgenetik. Nah, hal ini yang dimaksud yakni tanaman yang dimodifikasi secara genetik dan mengubah gen tertentu untuk menghasilkan karakteristik yang diinginkan. Dan dampak pada lingkungan, hal ini akan berpotensi penyebaran gen-gen transgenetik ke tanaman liar yang menghasilkan tanaman transgenetik dan akan mempengaruhi tanaman genetik dan juga ekosistem lokal. Yang ketiga yakni akses pertanian ke teknologi modern, seperti ketersediaan pada teknologi, biaya teknologi, dan juga aspek sosial dan kebudayaan, dan juga kultural. Seperti petani enggan mengadopsi teknologi baru karena tradisi dan juga kepercayaan yang mereka anut. Yang keempat, pengelolaan air dan energi dalam pertanian. Seperti contoh pengelolaan air, misalkan pemanfaatan air yang efisien dengan menggunakan teknologi irigasi modern. Misalkan pada pengelolaan energi, misalkan pada pemanfaatan energi terbarukan seperti menggunakan tenaga surya yang dapat membantu mengurangi emisi karbon dari pertanian. Sekian, itu saja penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembangunan pertanian. Ada 5 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu diversifikasi pertanian. Diversifikasi ini mencakup penanaman berbagai jenis tanaman dan peternakan dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua yaitu pemberdayaan petani kecil. Pemberdayaan ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan kapasitas dan akses para petani untuk ke sumber daya dan juga pasar dengan tujuan untuk mendorong atau meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu teknologi pertanian berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga lingkungan itu sendiri. Yang keempat yaitu pelatihan dan pendidikan petani. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada para petani untuk meningkatkan keterampilan mereka di dalam manajemen pertanian. Yang kelima yaitu perbaikan infrastruktur perdesaan. Perbaikan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan perbaikan jalan, perbaikan irigasi, dan penyediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan pertanian yang ada di pedesaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pembangunan pertanian merupakan aspek penting dalam ekonomi suatu negara. Hal ini melibatkan peningkatan produksi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian. Pertanian berperan dalam menyediakan pangan, bahan baku industri, dan juga lapangan kerja. Namun, terdapat isu-isu seperti dampak lingkungan dari penggunaan pestisida dan teknologi pertanian transgenik, serta ketidaksetaraan akses petani ke teknologi yang lebih modern. Strategi pembangunan pertanian termasuk diversifikasi pertanian, pemberdayaan petani kecil, penggunaan teknologi berkelanjutan, pelatihan petani, dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Nah, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.